Takia, everybody rock and roll, laughing Takia. Listen. A, B, C, D, E, F, G. What you know and what we see. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safira Musa Lukman dengan ujung NIM F202301132. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah farmakonosis. Kalian tahu nggak sih, obat-obat yang kalian minum pada saat sakit memiliki perjalanan sejarah yang sangat lama. Tetapi, dari semua perjalanan itu menghasilkan kondisi obat yang sempurna dan saat ini semakin banyak macam-macam obat yang dijual di luar sana. Farmakonosis awalnya didefinisikan sebagai studi tentang obat-obatan mentah yang diperoleh dari tumbuhan, hewan, maupun mineral. Namun, penelitian sejarah baru menyatakan bahwa farmakonosis menggambarkan studi tentang tanaman obat dan sifat-sifatnya. Saya akan menjelaskan sejarah farmakonosis berawal dari sejak manusia primitif atau zaman purba sampai tibanya di Indonesia. Perkembangan farmakonosis juga banyak muncul dan dikembangkan oleh negara-negara lain, seperti zaman kuno Cina, India, dan juga Yunani. Penggunaan obat alam dimulai sejak manusia primitif mencari makanan dan juga memakan tanaman sembarang atau bagian-bagiannya seperti umbi-umbian, buah-buahan, dan juga daun. Karena tidak ada efek berbahaya yang terjadi, manusia menganggap sebagai bahan yang dapat dimakan dan menggunakannya sebagai makanan. Jika mereka mengamati efek lain pada makanan mereka dan menurut mereka dapat digunakan untuk mengobati gejala atau penyakit, maka digunakanlah bahan tersebut untuk mengobati penyakit. Oke, sekarang saya sudah berada di zaman kuno Cina dan akan mewawancarai penduduk yang bernama Kira. Halo Kira, bisa kamu jelaskan perjalanan penggunaan obat-obat di zaman kuno Cina? Hai Kira, oke saya akan menjelaskan perjalanan penggunaan obat-obat di zaman kuno Cina. Simak baik-baik ya. Di Cina, perkembangan kefarmasiannya itu dimulai sejak zaman Shennong, sekitar 2700 Masehi. Seorang kaisar yang mencari dan menyelidiki nilai-nilai obat beratus-ratusan tumbuhan. Shen dikenal untuk pengujian khasiat tumbuhan dengan menguji pada dirinya sendiri dan telah menulis kitab pengobatan herbal yang pertama yaitu namanya Pensau atau tumbuhan alami yang mencatat 365 obat. Wah, jadi di zaman kuno Cina itu sudah memiliki 365 obat dan sudah diuji oleh manusia. Itu sangat keren sekali. Terima kasih atas infonya Kira. Di India sendiri, obat-obatan Riveda dan Ayurveda dari India dipraktikkan sekitar 2000 Masehi dan berlanjut hingga hari ini. Pengobatan ini melibatkan penggunaan tanaman obat sakral, koleksi yang hanya dilakukan oleh orang-orang religius yang tidak berdosa. Obat alam penting yang digunakan saat ini termasuk kayu cendana, garu, minyak wijen, minyak jara, dan jahe. Akhirnya kita telah sampai di negara kita, yaitu Indonesia. Pengobatan tradisional Indonesia, yaitu jamu, diperkirakan berasal dari kerajaan kuno Surakarta dan Yogyakarta di Jawa Tengah, dari praktik budaya Jawa kuno dan sebagai akibat dari pengaruh pengobatan Cina, India, dan Arab. Ukiran di Candi Borobudur yang berasal dari 800 sampai 900 AD menggambarkan penggunaan daun kalpataru, pohon yang tidak pernah mati, untuk membuat obat-obatan. Jadi, di Indonesia sendiri itu, penggunaan obat-obatan itu sudah ada sejak zaman dulu. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, metode ekstraksi, identifikasi, dan analisis bahan aktif dari sumber alam terus mengalami kemajuan. Perkembangan ini memperkuat peran farmakonosis dalam industri farmasi modern, terutama dalam pencarian sumber baru untuk bahan obat alami dan sintesis senyawa terapeutik. Dengan demikian, farmakonosis tetap relevan dan menjadi landasan penting dalam perkembangan obat berbasis alami yang berkelanjutan dan aman bagi kesehatan manusia. Sekian dari saya. Terima kasih telah menyimak video edukasi ini. Saya berharap informasi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk terus belajar dan menggali ilmu karena pengetahuan adalah kunci untuk berkembang. Sekian, terima kasih.